Halo semuanya, kembali lagi sama gue Rindra. Di video kali ini gue mau nge-review lagi lanjutan dari HG Mobile Suit Gundam GHMS Team. Ini dia MS07B3 Golf Custom. Damn it, the sound keeps moving around. One command truck, 3 human types, protecting 3 gun tanks, and one of them right below me. Ya, Golf Custom ini adalah mobile suit HG paling langka yang pernah gue cari sampai detik ini. Gue bahkan ngehunting ini tuh udah dari tahun 2018 dan gue ngedapetinnya di tahun 2004. Berarti berapa tahun aja itu? 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 tahun gue ngecari ini mobil suit dan akhirnya gue ngedapet dalam kondisi second. Ya walaupun gue ngedapetin ini di harga yang menurut gue terlalu mahal, yaitu 100.000 karena kondisi boxnya kayak gini dan udah rakitan, dan di harga aslinya ini tuh kalau di Indonesia tuh harusnya 800 yen dikali 135 sekitar 108 sampai 110 ribuan, dan gue ngedapetinnya di harga normal dan ini barang second ini. Tapi nggak apa, karena ini masih ada boxnya, manual book dan Golf itu sendiri, walaupun ada 2 part yang nggak gue dapetin, yaitu tali listriknya itu. Your good vision is your fatal weakness. Pecut listriknya sama tangan yang versi Golf biasa. Tanpa banyak basa-basi gue mau ngeliatin packagingnya gimana yang cakep banget ini, walaupun kondisinya nggak cakep. Oke, di depan ini kita diliatin Golf yang lagi ngepose, ini pas dia ngelawan IZ di kota itu. Terus ini ada logo Gundam seriesnya ini HG, habis itu ini nama pakai font bapak-bapak dan basi Bandai merah tentunya. Untuk bawahnya ini kita diliatin front view sama rear view-nya, habis itu ini aksesoris yang kita dapetin harusnya. Nah, gue itu kurang ini tangannya yang regular nih sama pecutnya ini. Emang ya namanya juga barang second, ini langka banget seriusan. Terus untuk samping kanannya kayak gini, dan kondisinya udah kerut-kerut kayak gini itu, sialan banget. Terus di atasnya kayak gini, ini ada line-nya, line list apalah itu. Ini ada EZ sama Zaku Ground Type. Terus ini ada entahlah apa tulisannya, ini scene dia kemunculannya. Habis itu ini harganya 800 yen, gua dapetinnya di harga 100.000. Terus ini untuk samping kirinya kayak gini. Oke, untuk packaging kayak gitu doang. Selanjutnya kita bakalan lihat dalemannya gimana. Oke, ini yang kita dapetin dari HG-nya ini. Dibanding sama HG lainnya di series ini paling dikit aksesorisnya dan paling seadanya. Apalagi gua ngedapetinnya second, harusnya masih ngedapetin 2 lagi, tapi ya lah anjing. Yaudah nggak apa-apa. Tapi sebelumnya seperti biasa gue mau ngeliatin manual booknya gimana. Oke, untuk manual book kayak gini kita diliatin Golf Customnya yang kenapa posnya kikuk batik gini. Terus ini ada namanya, terus ini ada logo Bandai merahnya. Terus untuk halaman pertama kayak gini, nah ini kita diliatin aksesoris dan fitur-fitur yang harusnya kita dapetin. Terus untuk di sininya kita diliatin scene dia ngelawat IZ8. Terus ada scene kemunculannya. Untuk halaman pertama kayak gini kita diliatin beberapa runner, tepatnya ada 7 runner yang gue sendiri pingin banget rasain ngerakit, tapi ya mau gimana lagi, barang langka banget. Terus ini step by stepnya yang tentu aja gampang banget karena ini HG lama dan HG yang tentu mudah. Habis itu ini ada pose-nya, foto posenya. Habis itu ini rear view nya, color palette nya.
Oke, untuk manual booknya cuman kayak gitu. Kita lanjut detail bodinya gimana. Oke, untuk bodinya tentu aja Golf itu selalu gagah, lebih gagah dari Zaku. Dan apalagi tanduknya ini bener-bener garang banget. Oke, untuk kepala kayak gini, Golfnya mirip banget sama Golf yang reguler yang biasa, kayak nggak ada bedanya. Terus untuk bodinya ini sama, nggak terpisah sama yang sebelumnya itu, yang Hagiushi nya. Kalau yang Revive gua kurang tahu. Terus untuk backpacknya cuman kayak gini doang. Dan untuk shoulder padnya bisa naik turun kayak gini, agak bisa muter-muter kayak gini juga. Ini enak banget. Terus untuk tangannya kayak gini. Nah ini tuh bisa tricepnya nyambung sama bagian pundaknya ini, jadi nggak bisa diputer-puter. Terus untuk bodi tangannya kayak gini. Nah tangan kanan sama kiri beda. Kalau yang kanan ada tempat buat ngeluarin kabelnya, kalau yang kiri ada lubang buat masang shieldnya. Terus untuk tangannya, hand clubnya kayak gini biasa aja. Terus untuk roknya ini jadi satu ya, jadi nggak bisa digerak-gerakin gitu. Untuk kaki ini Golf pada umumnya aja, kayak yang kemarin gitu. Kayak ini tuh cuman moldingan tambahan, moldingan yang lama, cuman bedanya ini nggak ada bagian tangannya ini aja yang kelemahannya. Oke, untuk Golf custom detail bodinya kayak gini. Habis itu ini ada sculptingannya juga bagus, cukup lumayan bagus. Kakinya juga kelihatan ada sculptingannya, nggak kayak Jim dan punyanya Federasi yang nggak ada sculptingannya malah. Aksesoris pertama dan yang paling ikonik adalah shield plus gatling gunnya kayak gini. Nah ini tuh bisa dipisah juga bagian ininya. Ini tuh terdiri dari 3 part. Pertama part mesinnya ini, yang kayak gini doang, yang kayak jari ini. Terus part shield plus gatling gunnya. Dan yang terakhir part pedangnya. Untuk pedangnya ini tuh lebih tebal dari yang Hagiushi Golf-nya. Nah ini lebih tebal dari Hagiushi Golf-nya. Dan ini bisa dimasukin dan dikeluarin yang ini, jadi disimpan di sini. Untuk yang kedua ini ada shieldnya dan udah diwarnai sama yang punya sebelumnya. Dan ini oke lah, cukup bagus. Walaupun ini ya gitulah. Dan yang terakhir ini ada tangan hand clubnya yang lebih besar gini lubangnya, ini buat megang pedangnya ini, karena pedangnya ini itu tuh lebih tebel ininya gagangnya, jadi emang harus lebih besar lagi lubang buat masangin. Walaupun udah lebih besar tapi malah kebesaran, jadi agak oglek gitu. Nah kayak gini. Untuk artikulasi gue nggak berharap banyak karena emang ini Golf, dan Golf itu biasanya artikulasinya jelek banget, padahal di seriesnya dan yang paling akrobatik. Untuk kepala bisa muter 360 derajat tanpa halangan. Untuk atas bawah cuman kayak gini doang, tenggelam malah bisa ini walaupun dikit. Terus untuk shoulder pad yang tadi gue liatin, dia bisa naik turun kayak gini, bisa muter kayak gini. Terus untuk tangan cuman merenggang sejauh ini doang, udah mentok. Terus untuk ininya bisa tricepnya kan nggak bisa buat muter nih. Nah muternya itu di engselnya ini. Terus untuk elbownya hampir 90 derajat ini. Untuk pergelangan tangan naik turun kayak gini, muter 360 derajat. Untuk torsonya yang gue bilang tadi nggak bisa. Untuk kaki menendang cuman sejauh ini, ke belakang juga segini. Untuk split cuman segini doang, dan ini bisa kayak gini. Gue sebenarnya nggak paham sama teknisinya gimana yang bikin. Terus untuk kakinya double joint dengkulnya, jadi bisa nekuk sejauh ini. Untuk pivotnya bisa muter kanan kiri, naik turun, udah gitu doang, bisa muter kayak gini. Ya untuk artikulasi kayak gitu doang, nggak ada yang spesial dan seadanya aja.
Oke, untuk konklusi dari gue tentang ini model kit, gimana ya, gue sebenarnya pengen banget punya yang masih baru gitu, tapi emang kendala ini barang langka di Indonesia, jadi gue bingung nyarinya gimana. Sebenarnya ada beberapa di Amazon yang ngejual walaupun langka dan harganya nggak ngotak itu, tapi ya udahlah, gue cari yang masih bisa gue raih aja, dan ini yang masih bisa gue ambil. Untuk saran gue, daripada kalian ngecari atau ngehunting ini, kalau kalian emang bukan fokusan kayak gue, kalian ngambil yang versi revive nya aja, itu udah bagus banget dan gue saranin. Jangan beli yang KW karena ya gimana pun itu bootleg, nggak layak buat kalian pajang. Kalau buat hadiah buat ponakan kalian lah, atau buat tumbal ke anak-anak itu masih masuk akal, tapi kalau buat kalian pamerin koleksi sebagai individu kolektor gitu, itu nggak layak, jangan beli bootleg. Nah, oke. Gimana ya, konklusi dari gua, kalau kalian nemu ini yang masih baru dan harganya masuk akal, kontak gua. Gua mungkin bakalan gua sikat. Kalau kalian mau beli ya udah beli aja, nggak apa-apa kalau kalian nemu dan ada uangnya. Tapi kalau misalnya kayak gorengan atau second dan nggak ada boxnya dengan harga tinggi, mending nggak usah kalian beli karena itu berlebihan. Bukan berlebihan, gimana ya, kayak nggak layak lah. Soalnya ini kalian lebih mending beli yang revive aja daripada beli yang ini. Oke, untuk nilai dari gua, karena ini fokusan gua dan bias tentu aja, gue selalu bilang karena kalau series ini tuh pasti bias karena gue suka banget. Nilai dari gue 8,5/10. Gimana menurut kalian? Tambahin kalau gue ada kurangnya, kalau ada yang salah informasi koreksi aja, nggak masalah, gue terima koreksi kalian. Gue Rindra, ciao.